Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang pengambilan keputusan. Ada pula pengambilan keputusan itu terbagi 3, yaitu pengambilan keputusan pasti, tidak pasti, dan pengambilan keputusan konflik. Baik, untuk menghabiskan waktu, langsung saja untuk pemateri pertama saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumpul dengan NIM C0122-338 selaku pemateri pertama. Adapun materi pertama itu kondisi pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti adalah proses memilih di antara alternatif yang tersedia, di mana hasil dari setiap alternatif diketahui dengan pasti. Artinya, Anda memiliki informasi lengkap tentang setiap pilihan dan konsekuensinya. Adapun contohnya, bayangkan Anda ingin membeli mobil baru. Anda telah melakukan riset dan membandingkan berbagai model, harga, fitur, dan konsumsi bahan bakar. Anda juga memiliki informasi tentang biaya perawatan dan asuransi untuk setiap model. Dalam situasi ini, Anda memiliki informasi lengkap tentang setiap pilihan mobil yang tersedia. Meskipun pengambilan keputusan dalam kondisi pasti terdengar mudah karena semua informasi tersedia, tetap ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Di dalamnya ada kesalahan data. Meskipun informasi tersedia, data yang dikumpulkan mungkin tidak akurat atau tidak lengkap. Kesalahan dalam pengumpulan, analisis, atau interpretasi dalam menyebabkan keputusan yang keliru. Yang kedua, data yang tidak relevan. Informasi yang tersedia mungkin tidak mencakup semua aspek yang relevan untuk membuat keputusan yang optimal. Misalnya, dalam memilih mobil, Anda mungkin memiliki data tentang harga, fitur, dan konsumsi bahan bakar, tetapi tidak memiliki informasi tentang keandalan jangka panjang atau biaya perawatan. Yang kedua, kompleksitas dan jumlah informasi. Di dalamnya ada banyak pilihan. Terkadang terdapat terlalu banyak pilihan yang tersedia sehingga sulit untuk memproses dan membandingkan semua informasi. Peningkatan jumlah informasi dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Kedua, informasi yang berbeda. Informasi yang tersedia mungkin datang dari berbagai sumber dengan informasi yang berbeda, sehingga sulit untuk mengonsolidasikan dan menganalisisnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arfa Nursyam dengan NIM C0122-354. Saya selaku pemateri kedua. Materi kedua yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti terjadi ketika informasi tentang hasil dari setiap alternatif tidak lengkap atau tidak pasti. Artinya, Anda tidak dapat memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi jika Anda memilih satu pilihan atas pilihan lainnya. Adapun contoh dari pengambilan kondisi tidak pasti, seperti bayangkan Anda ingin berinvestasi di saham. Anda memiliki beberapa saham tetapi Anda tidak tahu dengan pasti bagaimana kinerja saham tersebut di masa depan atau di masa yang akan datang. Anda mungkin memiliki informasi tentang kinerja historis saham, kondisi ekonomi saat ini, dan prediksi para ahli. Tetapi Anda tidak dapat memastikan apakah saham tersebut akan naik atau turun nilainya di masa depan atau di masa yang akan datang. Adapun contoh lain selain dari contoh yang saya paparkan tadi, misal memutuskan apakah akan membeli rumah. Anda tidak tahu dengan pasti apakah harga rumah akan naik atau turun di masa depan atau di masa yang akan datang. Selain daripada definisi dan contoh dari pengambilan keputusan tidak pasti, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Yang pertama itu informasi yang tidak lengkap. Anda mungkin tidak memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua itu ketidakpastian.
Anda tidak dapat memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu risiko. Setiap pilihan memiliki risiko potensial yang perlu Anda pertimbangkan sebelum membuat keputusan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dengan NIM C012239. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik terjadi ketika terdapat pilihan-pilihan yang saling bertentangan atau memiliki konsekuensi yang saling bertolak belakang. Nah, dalam situasi ini, Anda harus memilih salah satu pilihan yang akan menguntungkan Anda, akan tetapi mungkin merugikan pihak lain atau sebaliknya. Adapun contohnya yaitu ketika kita memilih dua proyek, Anda harus memilih satu proyek untuk dikerjakan, tetapi kedua proyek tersebut memiliki potensi keuntungan dan risiko yang berbeda. Untuk memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan atau tidak, Anda mungkin menghadapi konflik dalam hubungan Anda, dan Anda harus memutuskan apakah memperbaikinya atau mengakhirinya. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik adalah proses yang menantang, tetapi dengan menggunakan metode dan strategi yang tepat, Anda dapat membuat keputusan yang efektif dan mencapai hasil yang positif. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik memang menantang karena melibatkan kepentingan yang saling bertentangan dan potensi kerugian yang berbagai pihak. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi. Salah satunya yaitu ketidakpastian dan resiko. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang buruk. Nah, mengatasi tantangan ini mungkin membutuhkan strategi yang hati-hati, kemampuan komunikasi yang efektif, dan komitmen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan yang saya tangkap dari materi tadi yaitu suatu keputusan dalam kondisi pasti apabila hasil setiap alternatif tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam kondisi pasti ini, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kondisi pasti didukung oleh informasi yang lengkap, sehingga dinamakan secara tepat hasil dari suatu tindakan. Sekian dari pemaparan materi kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.